Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang fibromialgia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulia Jengkartika. Nama saya Gina Fauzia. Nama saya Khairunisa Fitria. Nama saya Tasya Syifa Alisami. Dan saya Yomil Khairiyah. Oke, kali ini saya akan membahas tentang definisi dari fibromialgia. Fibromialgia merupakan suatu sindrom yang menyebabkan rasa nyeri dan kaku pada bagian otot, tendon, dan sendi pada seluruh tubuh. Kondisi ini bersifat kronis atau jangka panjang. Gejala klasiknya adalah nyeri otot dan persendian yang meluas dan menyebabkan kelelahan. Fibromialgia juga disebut sebagai sindrom fibromialgia. Next, Gina. Fibromialgia bisa dialami oleh siapapun, tetapi umumnya penderita fibromialgia adalah wanita dengan rentan usia 30-35 tahun. Penyakit ini dapat berdiri sendiri atau merupakan bagian dari penyakit lain, seperti penyakit artritis reumatoid atau penyakit lupus sistemik. Nah, mengapa sih penderita fibromialgia lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan laki-laki? Menurut Tarves Tucker, MD, seorang ahli fibromialgia dan profesor neurologi di University of Kentucky di Lexington, wanita bisa mengalami rasa sakit di titik yang 2 kali lebih banyak ketimbang pria. Hormon wanita diyakini berperan dalam insiden dan tingkat keparahan gangguan yang lebih tinggi. Banyak wanita mengeluh bahwa nyeri fibromialgia lebih buruk sebelum dan selama menstruasi. Hal ini mungkin karena fluktuasi hormon estrogen yang merosot tepat sebelum menstruasi dan mulai meningkat lagi setelah menstruasi wanita berakhir. Next. Oke, selanjutnya, fibromialgia itu sering terjadi pada pasien yang terkena penyakit autoimun, di mana kondisi ini itu saat sistem kekebalan tubuh itu menyerang tubuh itu sendiri. Makanya erat kaitannya dengan penyakit rheumatoid arthritis maupun penyakit lupus, di mana mereka juga merupakan penyakit autoimun. Nah, namun secara dunia medis atau dunia kesehatan, etiologi dan patogenesis dari fibromialgia itu masih belum diketahui sepenuhnya penyebabnya. Next. Oke, selanjutnya beberapa faktor yang terlibat dalam penyakit ini itu seperti misalnya yang pertama ada disfungsi sistem syaraf pusat dan otonom sehingga mengakibatkan adanya gangguan kognitif yang mengakibatkan pasiennya itu kesulitan dalam segi-segi kognitif seperti sulit mengingat dan lain sebagainya, juga mengalami rasa nyeri dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengaruh dari sistem kekebalan tubuhnya yang menurun karena penyakit ini merupakan penyakit autoimun. Selanjutnya juga ada penurunan hormon, terus juga tergantung dari stresor ataupun tekanan-tekanan yang ada dalam dari eksternal ya, dari dunia luar. Terus juga aspek-aspek kejiwaan. Nah, aspek kejiwaan seperti apa aja sih? Next. Oke, selanjutnya aspek kejiwaan atau masalah-masalah kejiwaan yang berkontribusi besar terhadap perkembangan fibromialgia itu seperti kecemasan, somatisasi. Nah, somatisasi ini pasiennya itu menunjukkan gejala-gejala fisik, terus juga distimia. Distimia ini merupakan tekanan ya, ketika pasiennya itu mengalami tekanan, terus juga gangguan panik, stres pasca trauma, dan juga depresi secara keseluruhan, di mana ketika hal-hal ini itu muncul, semakin besar semakin muncul, maka akan mengakibatkan penyakit fibromialgia yang tingkat keparahannya itu semakin bertambah. Next. Oke, untuk faktor pemicunya sendiri itu dikarenakan adanya infeksi, trauma fisik, maupun gangguan zat kimia di dalam otak yang mengakibatkan tadi ada gangguan atau disfungsi dari syaraf pusat maupun syaraf otonom, juga disebabkan oleh karena vaksinasi. Next. Nah, biasanya diagnosis pada penyakit fibromialgia ini sulit dan sering terlewat karena gejalanya tidak jelas dan umum. Tetapi ada 3 gejala utama dirujuk oleh hampir setiap pasien, yaitu ada nyeri, kelelahan, dan gangguan tidur. Secara khusus, dokter itu biasanya menyelidiki ciri-ciri nyeri seperti menyebar, multifokal, menggerogoti, atau terbakar. Nah, biasanya tanda yang dapat dideteksinya adalah adanya tender point, seperti yang dijelaskan oleh American College of Rheumatology. Nah, beberapa gejala tambahan yang ada di fibromialgia seperti fluktuasi berat badan, kaku pagi, penyakit iritasi usus besar, gangguan kognitif, sakit kepala, intoleransi panas dan dingin, sindrom kandung kemih, dan mudah tersinggung, kaki gelisah, dan yang terakhir fenomena Raynaud.
Nah, gangguan ADL pada fibromialgia itu antara lain ada eating, toileting, bathing, grooming, dan dressing. Nah, kemudian gangguan pada IADL-nya itu ada managing finance, organizing transportation, shopping, meal preparation, housekeeping, communicating, dan managing medication. Nah, kenapa hal ini bisa mengganggu pada individu yang memiliki fibromialgia? Karena pertama tadi rasa nyeri yang gak jelas di mana, terus sehingga menimbulkan stres dan depresi, akhirnya mereka malas melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi OT. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu apa sih instrumen terapi yang digunakan untuk melakukan intervensi terhadap pasien dengan fibromialgia. Nah, di antaranya ada Canadian Occupational Performance Measure atau COPM, terus Motivational Interviewing atau MI, dan Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Pasti teman-teman gak asing sama diagram ini karena kita juga udah sering belajar. Jadi ini adalah Canadian Model of Occupational Performance, dan yang si COPM ini sebagai alat ukur ataupun jadi outcome dari analisa berdasarkan CMOP ini. Nah, terdapat 3 komponen penting, diantaranya ada person, environment, dan occupation. Nah, di sini ada motivational interviewing, merupakan komponen yang penting karena dalam melakukan terapis pastinya kita harus make sure pasien kita tuh termotivasi untuk lancarnya jalan terapi. Nah, hal ini juga bisa memotivasi intensi pasien dalam mengubah perilaku kesehatan dan tetap mengacu kepada client center, evidence based, dan counseling approach, dan pendekatan kolaboratif problem solving. Dan MI ini juga sudah teruji secara klinis bahwa sangat efektif digunakan dalam praktek klinis dengan cara melakukan sesi singkat 15 menit, dan untuk intensitasnya itu bergantung kepada level dari si pasien itu sendiri. Next. Selanjutnya ada Mindfulness Based Cognitive Therapy atau MBCT yang merupakan komponen ataupun bagian dari Cognitive Behavior Therapy. Nah, dengan adanya ini membantu pasien untuk melepaskan diri dari pikiran negatif dan berpikir realistis. Dengan berpikir realistis tadi dan selalu stay positif, pastinya akan menekan nyeri kronis dan limitasi fungsional dengan meningkatkan self-efficacy dalam merespon nyeri. Dan hal ini juga membantu pasien untuk mengembangkan coping skills, memanage pain, kelelahan, stres, dan anxiety. Nah, berikut adalah step-step intervensi OT-nya dengan menggunakan instrumen tadi. Yang pertama ada 4 step. Dan yang pertama itu adalah assessment and goal setting. Nah, assessment sendiri kita menggunakan MI tadi ya untuk interviewing dengan pendekatan counseling. Dan untuk goal settingnya kita juga harus mengacu kepada SMART, yaitu SMART goal setting, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Nah, selanjutnya itu ada step 2, yaitu the Fibromyalgia Self-Management Education Delivery. Ada 6 komponen. Yang pertama itu adalah kondisi spesifik patient education. Nah, jadi di step ini kita mengedukasi pasien mengenai penyakit ini, karena dari yang kita tahu pasien untuk penyakit ini tuh menyerang siapa saja yang dan tidak memiliki latar belakang pendidikan tentang kesehatan. Nah, akan sering terjadi misunderstanding sehingga memicu depresi, stres terhadap pasien. Jadi memang sangat penting kita edukasi dulu penyakit ini gimana dan gimana sih cara menghadapinya. Nah, selanjutnya itu ada introduction of mindfulness. Ini tuh lebih ke awareness passion sih, dimana mereka lebih aware untuk masalah kesehatan mereka. Yang ketiga yaitu pain management education. Nah, ini nih kita menjelaskan tentang sakit dan menyikapinya. Nah, eksplanasi tentang akut dan kronik, terus hubungan antara katarofisasi dan psikologis, karena kita tahu dua hal ini tuh sangat berkaitan. Jika psikologis seseorang terganggu, otomatis rasa nyerinya akan bertambah. Nah, kita juga dengan menggunakan MBCT tadi. Selanjutnya itu fatigue and sleep management. Nah, dengan adanya MI, pasti untuk mendorong motivasi pasien untuk melakukan perubahan behavior. Nah, kita juga harus menjelaskan tidur dalam konteks kuantitas dan kualitas, terus tentang hygiene-nya, dan pentingnya hygiene-nya dan pentingnya kita memanage kelelahan terkait stres. Nah, dengan MI, pasien bisa identifikasi stres dan belajar terapi relaksasi. Yang kelima itu ada dealing with dyscognition. Dari yang kita tahu kan pasti pasien dengan fibromialgia ini dia ada masalah disfungsi di kognisinya dengan gangguan memori, atensi, dan konsentrasi. Terus yang
keenam itu adalah physical activity atau exercise education. Nah, kenapa ini di step akhir? Karena tadi itu kita harus memotivasi si pasien dulu dan harus mengubah mindset mereka tentang penyakit ini, baru kita berikan exercise. Nah, exercise itu bisa dengan swimming ataupun dengan yoga, meditasi segala macamnya untuk make sure pasien itu bisa meningkatkan aktivitas fungsionalnya. Yang ketiga itu memonitor dan modify treatment plan, ya. Dan keempat evaluation and discharge. Nah, untuk evaluation ini kita harus terus mengevaluasi setiap stage dari program si terapi. Terus untuk discharge ini kita juga harus memastikan pasien mengontrol self managementnya ini dalam jangka panjang. Next. Nah, berikut adalah disease activity assessment dengan tools BUZZ-DAY dan BUZZ-V, dan dari hasilnya itu bisa secara signifikan lebih tinggi ya, yaitu positif, dan hasilnya kayak prevalensi FM itu sebesar 19,4%, dan pasien itu mengalami ankylosis spondylitis. Terus juga untuk wanita tuh perbandingan 2,5 banding 1, dan usia rata-ratanya itu 24,3 tahun dengan antigen leukosit manusia B27 positif. Baiklah, di sini kita juga mencantumkan sumber untuk lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa akses sendiri. Dan sekian dari presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.